Disinilah kami berdiri, memangku tanggung jawab besar mengabdi untuk negeri. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis, koordinasi pembinaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan, bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas, desentralisasi dan tugas pembantuan serta persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang sebagai salah satu kedinasan yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola data informasi, menyiapkan infrastruktur teknologi informasi untuk pemerintah Kota Pangkal Pinang, menyebarkan informasi pemerintah, serta mengurus data statistik, bertekad untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pelajar dan masyarakat berkaitan dengan pelayanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, tentunya dengan memberikan pelayanan prima dan profesional kepada masyarakat, serta memiliki etika terpuji untuk mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa di bidang teknologi, komunikasi, dan informatika untuk mewujudkan Pangkal Pinang sebagai kota senyum. Hal itu dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang sebagai wujud tugas pokok dan pengabdian kepada nusa dan bangsa, terutama untuk wilayah Kota Pangkal Pinang. Salah satu peran yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang bagi pelajar dan masyarakat adalah menyiapkan perangkat teknologi dan server pada saat pendaftaran siswa baru supaya bisa dilakukan secara online. Halo pemirsa, sekarang saya sudah berada di Dinas Diskominfo Kota Pangkal Pinang. Diskominfo Kota Pangkal Pinang adalah kedinasan yang bertanggung jawab menyiapkan infrastruktur IT untuk Pemkot, hardware dan software, server aplikasi, menyebarkan informasi pemerintahan, dan mengurus data statistik Kota Pangkal Pinang. Untuk lebih jelasnya, saya akan menemui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang, yaitu Bapak Sarbini. Halo pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sarbini sebagai Kepala Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang. Bapak, sebelumnya mungkin saya ingin bertanya beberapa pertanyaan ke Bapak, gitu boleh ya Pak ya? Ya, boleh. Untuk pertama mungkin kalau Bapak mau menceritakan tentang profil Bapak sedikit, boleh Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, saya Sarbini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang. Ke pendidikan terakhir Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, dan saya bertugas di Kominfo ini sudah sekitar 2 tahun. Udah cukup lama ya Pak ya? Udah lumayan. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama ya Pak ya? Ya, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama gini ya Pak. Apa saja data atau informasi dan komunikasi publik yang dikelola oleh Diskominfo Kota Pangkal Pinang gitu Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi Dinas Komunikasi dan Informatika ini dia mengampu 4 atau 3 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Ya. Yang pertama urusan Kominfo, yang kedua urusan persandian, yang ketiga urusan statistik. Nah, urusan Kominfo dia punya program pertama penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik. Nah, program inilah yang menyediakan berbagai informasi terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kemudian juga kita juga menerima laporan-laporan masyarakat. Kita punya aplikasi namanya SP4N Lapor. Jadi menampung apa saja keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Nah, kemudian kita juga menyampaikan kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pembangunan pemerintahan di samping pelayanan publik pada umumnya kepada masyarakat seluas-luasnya. Karena itu kita juga menjalin kerjasama dengan berbagai media, cetak, elektronik, dan online. Kita juga menggunakan media website, umpamanya media sosial, kemudian media luar ruangan seperti spanduk dan baliho dan sebagainya. Nah, itu dari informasi dan komunikasi publik. Lalu ada program aplikasi informatika. Nah, aplikasi informatika ini pertama kita membangun suatu sistem jaringan.
inter maupun intranet lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Jadi kita memfasilitasi perangkat-perangkat daerah di Kota Pangkal Pinang ini dengan suatu jaringan tertutup sifatnya itu, sehingga kita bisa berbagi pakai, berbagi informasi dan sebagainya yang sifatnya tertutup antar kita saja. Kemudian juga kita memfasilitasi atau melakukan pendampingan terhadap organisasi perangkat daerah dalam membangun atau mengembangkan aplikasi khusus terkait pelayanan publik. Nah, aplikasi ini kan ada aplikasi umum yang dikembangkan oleh kementerian yang harus dipakai oleh seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Nah, hal-hal yang tidak diatur di situ dibikin aplikasi khusus. Nah, kita memfasilitasi semua perangkat daerah di Kota Pangkal Pinang ini dalam hal pembuatan dan pengembangan aplikasi ini. Kalau ada perangkat daerah yang mau membangun aplikasi khusus, dia harus koordinasi dan harus mendapat rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang. Itu yang komunikasi, urusan komunikasi. Lalu urusan persandian. Urusan persandian ini terkait dengan keamanan ya, lebih kepada keamanan informasi. Jadi contohnya umpamanya bagaimana supaya komunikasi di antar pejabat ini tidak disadap umpamanya, atau tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan atau tidak memasukkan hal-hal yang bersifat informasi atau berita hoax ya dan sebagainya itu. Termasuk juga pengamanan berbagai perangkat ya, perangkat jaringan umpamanya, kemudian juga terkait dengan aplikasi dan sebagainya. Jadi web kita bagaimana supaya tidak diretas oleh pihak-pihak tertentu, umpamanya data kita umpamanya bocor dan sebagainya. Agar tidak disalahgunakan. Agar tidak disalahgunakan. Nah, cuman namanya keamanan ini tidak ada yang 100% aman, betul-betul aman. Betul. Tapi kita mengupayakan secara maksimal. Sebesar umpamanya YouTube segala macam itu, umpamanya servernya KPU pusat, itu juga kadang-kadang masih jebol. Data-data pribadi kita dari kementerian dan sebagainya, kadang-kadang ada juga mengalami kebocoran dan sebagainya. Jadi memang tidak ada yang sepenuhnya aman ya. Lalu dari statistik. Nah, ini statistik ini Pak Dinas Komunikasi dan Informatika ini dia menjadi pusat data. Jadi kita menghimpun data-data sektoral dari perangkat daerah itu, ini merupakan bagian dari pelayanan data kita. Semua bisa diakses. Kita punya portal Satu Data Indonesia Pangkal Pinang. Pintu masuknya di situ. Orang mau tahu informasi apa yang sifatnya sektoral, itu ada di situ. Jadi ada Satu Data Indonesia. Maka kita sudah launching kita portal Satu Data Indonesia Pangkal Pinang, dan ini kita sudah koordinasi dengan pusat. Ya, dalam hal ini sekretariat Satu Data Indonesia di Bappenas RI. Nah, itu Angel ya. Iya, Pak. Baik. Berarti itu ya beberapa informasi dan komunikasi publik yang dikelola oleh Diskominfo Kota Pangkal Pinang ya, Pak ya. Untuk pertanyaan yang kedua mungkin ini Pak, apa saja yang menjadi program kerja Diskominfo Kota Pangkal Pinang yang ada hubungannya dengan pelajar sekota Pangkal Pinang atau pelajar lainnya Pak? Nah, jadi kalau program ya, kalau khusus pelajar sebenarnya kita nggak ada yang khusus ya, tapi bersifatnya umum itu termasuk diantaranya kalangan pelajar. Jadi kita termasuk umpamanya melakukan program literasi digital kemarin itu udah 2 kali, kemudian juga ada pelatihan digital untuk pelaku UMKM dan lain-lain ya, pemula ya, namanya Digital Entrepreneurship Academy. Jadi itu udah 3 angkatan. Dan untuk tahun ini kita akan melaksanakan kegiatan yang serupa untuk 5.000 sekitar pesertanya dengan beberapa tahapan atau beberapa gelombang ya. Jadi adik-adik dari kalangan pelajar juga bisa ikut di situ. Nah, di bidang pendidikan juga kita juga ikut berperan. Umpamanya kemarin kita waktu penerimaan murid baru ya. Iya Pak.
kita juga membantu ketika Dinas Pendidikan membuka pendaftaran murid baru itu dengan sistem online, kita juga backup dengan server ya supaya tidak jebol. Karena itu karena pas bersamaan begitu ribuan orang mendaftar kan, kalau tidak kuat ya kita juga dukung. Demikian juga berbagai aplikasi terkait dengan pendidikan ya. Jadi itu yang menyentuh kalangan pelajar khususnya dan pendidikan pada umumnya. Berarti bukan hanya kalangan pelajar, itu terbuka untuk umum ya Pak Ya. ya, termasuk mahasiswa dan masyarakat mahasiswa, lainnya. pemuda, pelaku usaha dan sebagainya ya, termasuk jurnalis apa dan sebagainya. Jadi ada yang punya minat untuk jurnalis juga bisa. Untuk itu pendaftarannya lewat online atau offline Ya, Pak? online ya. Online ya? Online dan itu diseleksi oleh tim Oh, berarti ada Dari- tim seleksinya. dari kementerian malahan. Mm. Tapi untuk tahun ini itu nanti kita yang seleksinya. Berarti Jadi dari kita sudah Diskominfo MOU langsung. dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkominfo RI. Hah? Sudah MOU kita bahwa kita akan bertanggung jawab terhadap peserta yang sebanyak 5.000 orang itu ya. Oke Pak, mungkin sekiannya pertanyaan dari saya ya Pak. Maaf Ya. mengganggu Bapak dan terima kasih atas waktu Bapak. Iya, terima kasih. Terima kasih ya, Mudah-mudahan ya sukses ya. Amin, terima kasih ya Pak. Demikian pemirsa wawancara saya bersama dengan Bapak Sarbini sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang. Saya Angel Christine dari Media Online OSIS SMP Negeri 9 Pangkal Pinang. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.